Habib Bahar cerita muridnya di penjara apal hadis segini-segini. Itu suatu kebanggaan loh. Harusnya abang ini malu bang. Udah apal hadis berapa bang? Udah apal Sahih Bukhari belum bang? Udah apal Quran belum bang? Udah berani komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, amma ba'd. Di video kali ini saya ingin membahas tentang salah satu orang yang mengkritik ceramah dari Habib Bahar bin Smith. Saya bukan ingin menghina, bukan ingin mencaci maki, tapi hanya sedikit meluruskan. Dan kalaupun saya salah, bolehlah kritik saya baik secara langsung ataupun melalui kolom komentar dan lain-lain. Di situ ada orang yang mengatakan pernyataan bahwa Habib Bahar ini kalau ceramah begini. Nih videonya nih, orangnya nih. Ceramah cerita mimpi nih. Ini ceramah si Bahar nih. Cerita mimpi. Sebutkan judul kitab. Baca sejarah-sejarah. Jadi dia mengatakan begini nih. Ngambekan. Bentar. Mukadimah 1%. Mukadimah. Kemudian menyapa, kemudian ngambek, kemudian baca judul kitab, cerita mimpi, yang paling banyak pengalaman penjara, cerita termasuk orang-orang bertato segala macam, kemudian cerita keberhasilan dia, anak-anak didik dia sudah bisa hafal hadis. Coba yang ditunjukkan sama si Bahar yang nato muka dia itu suruh baca hadis depan kita, bisa nggak? Bisa, gimana? Hadis, saudara. Khusus di Aceh ceramahnya banyak-banyak memuji Aceh. Bung Lubis yang di belakang layar jangan dikasih tahu dulu ke publik. Jadi menurut dia nih saudara, Habib Bahar, bahkan nyebutnya itu bukan Habib Bahar, hanya Bahar saja. Maaf nih, bukan saya nggak sopan. Dia kan kurang lebih menyebutkan begini. Bahar nih isi ceramahnya Muqaddimah 2% kalau nggak salah. Cerita sejarah, bahas mimpi, sebutin nama kitab, cerita dia di penjara, kata orang ini kan ya. Bahas muridnya yang apal hadis, apal segini hadis, yang tatoan apal hadis, katanya hanya hafal hadis kan kurang lebih begitu. Jangan terlalu begitulah bang. Ini suatu meremehkan perjuangan yang abang pun tidak tahu bagaimana. Jujur saya ini santri Nahdlatul Ulama, tapi sebagai santri saya pun sebagai santri saya pun harus berpikiran objektif lah. Jangan terlalu subjektif. Sebab kalau berpikiran subjektif akan repot nanti. Jadi akan berpikiran objektif, ya enggak? Nih. Jadi Habib Bahar ceramahnya begini. Nih, saya jelaskan sedikit demi sedikit. Habib Bahar ceramah bahas kitab wajar. Muqaddimah, emang ceramah harus muqaddimah awalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Emang begitu. Alhamdulillahilladzi ja'alal insana khalifah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Emang begitu ceramah. Pertama muqaddimah, terus bahas sejarah. Ya emang ceramah bahas sejarah, cerita-cerita yang bisa memotivasi kita untuk dekat dengan Allah. Cerita mimpi. Ya emang banyak ulama dulu yang dapat isyarat lewat mimpi. Contohnya siapa nih contohnya? Contoh dulu banyak ulama yang isyaratnya lewat mimpi. Contohnya Imam Bukhari, terus Imam Syafi'i dalam memfatwakan hukum fikih juga mimpi saudara. Salah satunya tuh jalurnya tuh. Ada yang mengajarkan Imam Syafi'i langsung lewat mimpi. Al-Imam Ahmad bin Hanbal juga bertemu Allah lewat mimpi. Al-Imam Abu Hamid bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali At-Tusi juga lewat mimpi. Jadi jangan meremehkan cerita mimpi. Terus setelah itu cerita apalagi saudara, lupa saya. Ya pokoknya begitulah, cerita dia di penjara. Ya emang di penjara itu nggak enak dan bisa dijadikan sebagai cerita motivasi. Ini harus berpikiran objektif biar kalian itu nggak gampang
suuzon kepada orang-orang, apalagi habaib dzurriyyah Rasul, mufti besar dari Timur Tengah itu pernah mengatakan bahwa kalian itu harus mencintai umat muslim, kalian itu harus mencintai habaib, kalian wajib mencintai habaib ini. Bukan mencintai habaib karena ilmunya, bukan. Cinta bukan karena ilmunya, bukan karena pangkatnya, bukan karena kekayaannya, bukan karena ketenarannya. Kita cinta Habib Umar bukan karena punya pondokan apa lain sebagainya. Nah, tapi karena di situ ada darah Rasulullah yang mengalir. Nah, ini nih kata Mufti Mesir. Dan saya setuju sekali. Apalagi yang abang sampaikan ini kan kepada Habib Bahar yang notabene ada darah Rasulullah yang mengalir pada beliau. Habib Bahar cerita muridnya di penjara apal hadis segini-segini. Itu suatu kebanggaan loh. Harusnya abang ini malu, bang. Udah apal hadis berapa, bang? Udah apal Sahih Bukhari belum, bang? Udah hafal Quran belum, bang? Udah berani komentar. Habib Bahar ini bahasa Arabnya sudah terjamin, sudah bisa baca kitab, dan saya pernah langsung mendengar bacaan kitab dari Habib Bahar. Jadi luar biasa. Maksudnya dalam bahasa Arabnya tuh. Dan ketika cerita anak punya santri di penjara hafal sekian hadis, itu justru luar biasa loh. Bisa dijadikan sebagai pelajaran yang luar biasa. Sekelas ulama-ulama dulu pun tidak semuanya bisa. Ketika dalam penjara itu bisa mempunyai murid yang notabene muridnya ini muridnya ini para nabi dan juga orang-orang bejat lah kalau dalam pandangan orang-orang umum. Itu bisa menjadi penghafal hadis, bahkan punya bukan hanya 1 sampai 10 bahkan ratusan. Malah abang hina dengan hadis. Ini nggak bener, bang, kalau kata saya tuh. Ini kurang bener, bang. Jadi tolonglah abang sadar dikit lah. Abang sadar dikit, ngaca dikit. Saya nggak mau menghina abang. Saya kalau bisa pengen tabayun aja lah ke abang lah. Sini nih main ke Jawa Tengah, bang. Jadi saya Nahdlatul Ulama, bang. Tapi kalau masalah kebenaran, saya berpikiran objektif, bang. Nggak subjektif. Nggak selalu bercondong kepada organisasi Nahdlatul Ulama yang notabene ini menurut beberapa ulama sepuh dan orang-orang sekarang ini sudah apa, bang? Sudah hampir berubah. Bahkan NU itu bukan NU-nya yang berubah, tapi oknumnya. Ini catat nih, bukan NU-nya yang berubah, oknum dan orang-orang di dalamnya yang sudah berubah, baik keikhlasannya karena perubahan zaman. Ini bukan saya yang bilang, tapi saya ini dapat beberapa cerita dari orang-orang sepuh yang merasakan tahun 70-an, tahun 60-an bahwa dulu Kiai NU dulu begini, tapi sekarang begini. Tapi saya nggak tahu. Ini saya hanya dapat cerita. Kok sampai melebar sampai sini sih? Nah, kita lanjut. Jadi jangan hina, bang. Habib Bahar itu cerita untuk memotivasi agar orang-orang yang sok suci ini nggak sombong, dan juga apa? Agar orang-orang pendosa ini nggak putus asa untuk mencari rahmat Allah. Pikirannya yang positif aja, bang. Jangan terlalu pikiran negatif. Bahar ceramah isinya begini. Bahar ceramah isinya begini. Itu negatif banget, bang. Kalau abang pengen tabayun, kalau apa ya boleh lah. Boleh. Salam akal sehat, salam sedulur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.